Apakah Anda seorang YouTuber pemula yang tiba-tiba mengalami views turun drastis? Mungkin channel Anda sedang mengalami fenomena freeze. Jangan panik, karena ada langkah-langkah nyata untuk mengatasinya. Di video ini, saya akan berbagi pengalaman pribadi dan strategi algoritma yang saya gunakan untuk mengembalikan performa channel. Sebelum kita masuk ke strategi utama, saya punya harapan besar. Saya ingin membangun sebuah komunitas YouTuber pemula yang kuat. Saya berharap channel ini bisa menjadi wadah kolaborasi bagi kita semua yang fokus membangun channel dari awal untuk saling berbagi ilmu dan support. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, mari bergabung. Tekan tombol subscribe sekarang, dan mari kita bertumbuh bersama. Jadi, mari kita bahas inti permasalahannya. Mengapa video yang tadinya ramai, tiba-tiba menjadi sepi penonton? Ini adalah pengalaman yang sangat pahit, dan saya sendiri mengalaminya. Saya bukanlah content creator besar. Saya sama seperti kalian, yang baru memulai channel YouTube dari nol. Oleh karena itu, saya sangat mengerti frustrasi yang Anda rasakan. Beberapa minggu yang lalu, channel saya mendadak sunyi. Video yang biasanya menghasilkan ribuan, bahkan puluhan ribu, tayangan, tiba-tiba hanya mendapatkan puluhan views, bahkan ada yang mentok di 0 tayangan. Ini tidak pernah terjadi. Waktu itu, saya menghabiskan berhari-hari untuk mencari tahu. Saya memeriksa semuanya. Apakah ada pelanggaran? Apakah niche saya berubah? Tapi tidak ada yang salah. Konten saya masih sama, dan saya tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Setelah mencari berbagai sumber, saya sadar bahwa banyak kreator lain mengalami hal yang sama. Namun, semua jawaban, mulai dari CTR yang rendah, algoritma YouTube yang berubah, hingga masalah hak cipta, semua itu belum memuaskan saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti menghabiskan waktu mencari tahu penyebabnya. Saya beralih fokus mencari solusi bagaimana agar channel saya bisa mendapatkan tayangan yang sama seperti sebelumnya. Lalu, apa saja langkah-langkah taktis yang saya lakukan agar bisa mengembalikan performa tayangan seperti sedia kala? Mari kita bahas 4 poin penting yang harus segera Anda terapkan. Langkah pertama, jangan hapus video yang sepi. Jika channel Anda baru saja mengalami penurunan views, biarkan video yang tidak mendapatkan tayangan tersebut. Jangan langsung menghapusnya. Ada kemungkinan views akan bertambah seiring berjalannya waktu saat algoritma mulai mencari audiens yang tepat. Namun, jika Anda sudah terlanjur menghapusnya, hindari mengupload ulang konten yang sama. Beri jeda waktu saat Anda akan mengupload video lagi. Langkah kedua, kualitas di atas kuantitas, stop spam. Jangan berlebihan dalam mengupload konten. Spam video bisa menurunkan performa channel kalian secara drastis. Algoritma YouTube dirancang untuk memprioritaskan kualitas dan kepuasan penonton. Ketika Anda melakukan spam, mengunggah konten berulang dan rendah kualitas, Anda melanggar prinsip ini, dan channel Anda akan dihukum. Daripada mengunggah 5 video yang biasa-biasa saja, lebih baik fokus pada satu video berkualitas tinggi. Video yang berkualitas akan menaikkan retensi penonton dan YouTube akan merekomendasikan video Anda ke lebih banyak audiens. Jadi jaga kualitas video kalian agar mendapat retensi penonton yang baik. Langkah ketiga, konsisten tanpa menyerah. Teruslah konsisten mengunggah konten sesuai jadwal yang Anda tentukan. Meskipun video Anda masih sedikit yang menonton, ketekunan adalah kunci. Seiring berjalannya waktu dan konsistensi, algoritma YouTube akan mendapatkan data yang cukup untuk menemukan audiens yang benar-benar cocok untuk channel Anda. Konsistensi menciptakan 2 hal penting. Pertama, konsistensi membangun kebiasaan penonton. Anggaplah channel Anda seperti acara TV yang terjadwal. Ketika Anda konsisten, penonton Anda tahu persis kapan harus kembali untuk mencari konten terbaru dari Anda. Ini menciptakan apa yang disebut the appointment viewing. Kebiasaan ini sangat berharga, karena penonton yang secara aktif datang langsung ke channel Anda untuk menonton adalah sinyal positif super kuat bagi algoritma. Sebaliknya, jika jadwal Anda acak, penonton Anda akan lupa, dan mereka akan beralih ke kreator yang lebih teratur. Kedua,
Konsistensi membangun kepercayaan algoritma. Algoritma YouTube adalah mesin yang menghargai prediktabilitas. Ketika Anda mengunggah konten secara rutin, Anda memberi sinyal kepada sistem bahwa channel ini aktif, serius, dan dapat diandalkan. Algoritma akan terus menguji dan merekomendasikan video terbaru Anda kepada segmen audiens yang berbeda. Setiap unggahan baru adalah kesempatan baru bagi algoritma untuk mendapatkan data terbaru dan memperbaiki penargetannya. Ini adalah langkah terakhir, dan percayalah, ini adalah faktor terbesar yang dapat menyebabkan channel Anda mengalami penurunan tajam atau freeze secara permanen. Jangan pernah merubah niche, topik utama, secara mendadak. Sering merubah niche adalah salah satu faktor terbesar yang membingungkan algoritma YouTube dan berdampak buruk pada performa channel Anda. Dampak fatalnya pada rekomendasi adalah algoritma akan membuat kesimpulan yang fatal. Jika subscriber mereka saja tidak menyukai konten ini, mengapa kami harus merekomendasikannya kepada orang asing? Algoritma pun akan secara drastis mengurangi impresi, jumlah rekomendasi, yang dikirimkan kepada non-subscriber. Inilah titik di mana channel Anda masuk ke dalam fase freeze yang mendalam. Anda harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menarik audiens baru, sambil mempertahankan audiens lama yang kini merasa dikhianati. Oleh karena itu, lindungilah niche Anda. Jika Anda harus bereksperimen, lakukan dengan subtopik yang masih relevan, bukan dengan perubahan total. Pertahankan fokus Anda agar channel Anda bisa keluar dari kebekuan dan kembali mendapatkan kepercayaan algoritma. Perlu Anda bedakan antara merubah niche dengan memperluas niche. Merubah niche berarti Anda beralih dari, misalnya, channel review gadget ke channel tutorial memasak. Ini adalah perubahan drastis. Sementara memperluas niche adalah mengembangkan topik dari tutorial memasak ke review alat-alat dapur. Ini masih relevan dan diterima oleh audiens lama. Fokus pada perluasan, bukan perubahan total. Kenapa algoritma menjadi bingung? Algoritma YouTube bekerja berdasarkan data perilaku penonton untuk menjawab satu pertanyaan utama. Kepada siapa video ini harus direkomendasikan? Ketika Anda mengubah niche Anda langsung merusak 2 hal. 1. Merusak loyalitas penonton. Subscriber Anda berlangganan karena mereka menyukai niche Anda yang sebelumnya. Bayangkan subscriber yang datang untuk game review tiba-tiba disajikan vlog traveling. Mereka pasti tidak akan menonton. 2. Menghancurkan metrik kunci. Ketika subscriber Anda sendiri tidak menonton video baru Anda, karena topiknya tidak relevan, hal ini menyebabkan retensi penonton dan CTR video baru Anda anjlok. Inilah sinyal negatif terkuat. Algoritma YouTube melihat bahwa subscriber yang paling loyal pun, yang seharusnya menjadi penonton pertama Anda, tidak tertarik. Gabungan CTR dan retensi yang rendah menyiratkan bahwa channel Anda kehilangan fokus, dan penonton tidak puas. Itulah 4 langkah taktis yang saya lakukan untuk bisa kembali mendapatkan tayangan seperti video-video sebelumnya. Ingat, channel Anda sedang diuji oleh algoritma, dan Anda bisa melewatinya. Tekan like jika video ini bermanfaat bagi Anda, dan subscribe apabila Anda ingin menjadi bagian dari komunitas YouTuber pemula kami. Jika ada pertanyaan atau pengalaman serupa yang ingin dibagikan, tulis saja di kolom komentar. Saya pasti akan berusaha membalasnya jika saya tahu jawabannya.